Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, Bapa yang suci, Bapa yang kudus, Bapa yang murah hati, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini dan yang bersama-sama dengan kami di dalam doa ini. Kiranya Tuhan Kau memberikan damai sejahtera, kasih sukacitamu kepada setiap kami, sehingga dalam pergumulan kami selalu menemukan jalan keluar dan kebenaran dan pertolongan Tuhan. Biar kami juga yang sakit, Tuhan telah Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus melalui iman yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami beroleh kesembuhan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita akan membaca dalam kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Tentang kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke padang gurun. Di tengah-tengah padang gurun, saudara pasti tahu itu mereka di tempat padang gurun itu air itu sangat langka sekali. Sehingga mereka bersungut-sungut dan kemudian Tuhan memberikan kepada mereka air tapi rasanya pahit sekali. Sehingga akhirnya mereka tetap bersungut-sungut dan kemudian apa yang Tuhan lakukan yaitu mengubah air itu menjadi manis. Kita lihat dulu firman-Nya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Sampai di sini dulu saudara kita merenungkan ini. Kerap kali dalam perjalanan umat Tuhan, ketika kita dibawa keluar dari kesulitan, dari perbudakan, hutang, mungkin dari dosa, dari kejahatan, pasti kita akan melewati satu proses. Dan proses demi proses itu mungkin ada sesuatu yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Namun tetap percayalah, kuasa Tuhan itu bisa mengubah. Tuhan tetap memelihara kita. Yang penting jangan bersungut-sungut ketika kita menjumpai sesuatu yang tidak baik untuk kita. Jangan bersungut-sungut, tetapi mengucap syukur dan berdoalah. Jangan seperti bangsa Israel. Ketika sudah dibawa keluar dari Mesir, mereka kemudian di padang gurun sudah bebas merdeka memang. Tetapi mereka kehausan air. Karena mereka haus, akhirnya mereka menemukan satu tempat, yaitu disebut Mara. Kenapa disebut Mara? Karena airnya pahit. Airnya pahit, saudara. Saya baru tahu kali ini ada air yang pahit juga, saudara. Airnya rasanya pahit. Kalau air rasanya asin itu pasti itu di dekat laut. Tapi ini rasanya pahit, saudara, di padang gurun. Nah, kemudian ketika mereka minum pahit, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut dan disitulah kemudian mereka menamai tempat itu Mara. Jangan sampai ada satu tempat di mana kita berjalan dalam hidup ini, kita menamai tempat itu Mara. Yaitu pahit, pahit, pahit. Kepahitan dalam hidup itu sudah tidak boleh ada lagi. Sesakit-sakitnya hati kita, sejengkel-jengkelnya kita, sekecewa-kecewanya kita, ingat ada Roh Kudus yang menghibur kita. Ingat bahwa itu satu proses untuk pendewasaan. Ingat itu latihan supaya iman kita tumbuh untuk mengalahkan rasa ketidakpuasan itu. Jika rasa ketidakpuasan, rasa yang tidak baik itu terus kita rasakan, akhirnya kita menjadi pahit. Kemudian saudara lihat iman itu pelan-pelan akan menjadi dingin atau menjadi mati. Kenapa? Karena kita membiarkan rasa duniawi, pikiran-pikiran logika ya yang tidak enak itu menguasai kita dan kemudian kita terus bersungut-sungut. Tetapi justru kita harus membangkitkan iman kita untuk melawan hal yang tidak baik dengan ucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur berarti saudara kita tahu bahwa Tuhan masih memelihara kita. Walaupun ada yang tidak enak, tapi tetap Tuhan pelihara. Bahkan ketika kita bersyukur, kita tahu Tuhan pasti mengubahnya menjadi baik. Kalau kita lihat terbukti saudara, ketika mereka bersungut-sungut apa yang terjadi? Yaitu kita lihat ayat selanjutnya. Musa berseru-seru kepada Tuhan
Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Di kata-kata mencoba ini, saudara, kita harus renungkan baik-baik. Berarti Tuhan tidak mencobai untuk memberikan kecelakaan kepada mereka. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka sampai di Mara yang memang airnya pahit. Tetapi untuk melihat mereka, menguji apakah mereka itu mengucap syukur dengan air yang pahit dan kemudian berdoa supaya Tuhan ubah air itu seperti kisah yang di Kana, air berubah menjadi anggur. Tetapi nyatanya mereka, saudara, ketika rasa pahit itu mereka kecewa. Mereka bersungut-sungut. Padahal dalam hidup ini tidak ada yang terus naik. Tidak ada terus yang kelihatannya enak terus, saudara. Yang tidak enak pun itu adalah bagian dari yang enak. Jangan sampai saudara yang tidak enak saudara rasa, wah itu ancaman, itu bahaya. Tidak. Kalau kita lihat grafik dari semua barang, semua harga, semua komoditas, semua apa saja, itu nggak ada yang naik terus, saudara. Pasti ada yang namanya naik turun, walaupun tetap naik. Itulah hidup kita. Hidup kita semakin hari semakin naik. Tetapi tidak langsung naik seperti ini. Pasti dia naik, turun lagi. Mungkin satu gelombang. Naik lagi, turun lagi sedikit. Tapi tetap naik. Sebab itu jangan sampai kita ini, saudara, terkecoh dengan pikiran-pikiran kita. Kita lupa bahwa Tuhan menghadapkan kepada kita untuk melihat bagaimana kita menghadapi, menyikapi kondisi itu. Apa melibatkan Tuhan? Apakah kita cuma kecewa terus bersungut-sungut? Apakah kita bersyukur dan kemudian kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mengubah menjadi manis? Tetapi apa yang terjadi pada saat itu? Tuhan berkata kepada Musa, lemparkan kayu itu yang kutunjukkan kepadamu. Waktu dilemparkan, luar biasa saudara. Itu air menjadi manis. Dari mana itu? Apakah kayu itu mengandung manis yang luar biasa? Yang diminum saudara beratus-ratus ribu orang? Dan selama berhari-hari bisa enggak? Enggak juga. Apa itu? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan, iman sebiji sesawi saja bisa membuat sesuatu yang besar terjadi. Oleh sebab itu, jangan kendor. Bangkitkan iman kita. Saudara, jangan berhenti di marah saja. Saudara, karena ketika kita berhenti di marah, saudara, di situ pahit, kita mulai bersungut-sungut. Jangan. Tapi langkahkan kakimu terus. Ya, hadapi marah dengan ucapan syukur. Sampailah tujuan kepada Elim. Apa itu? Elim, saudara, ada satu tempat, kita lihat dulu firman-Nya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Luar biasa. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air. Inilah saudara, bahwa Tuhan telah menyediakan satu tempat setelah Mara, yaitu Elim. Di mana Elim itu saudara boleh dikatakan di sana ada 12 mata air. Dikatakan 70 pohon korma. Tetapi bangsa ini saudara tidak sabaran. Ketika sampai di Mara, mungkin perjalanan tidak jauh sampai ke Elim. Tuhan izinkan mereka berhenti. Tuhan izinkan mereka minum. Padahal di sana Tuhan siapkan. Saudara, Tuhan siapkan 12 mata air. Dan 70 pohon korma. Tetapi mereka sampai di Mara. Di situ mereka minum rasa pahit. Tapi toh tetap Tuhan mengubahnya. Tuhan memeliharanya. Disitulah dikatakan Tuhan sedang menguji hati mereka. Tuhan bukan mengubah air itu dijadikan pahit, racun, bukan, saudara. Tetapi memang airnya di situ pahit. Tetapi Tuhan izinkan mereka berhenti. Tuhan bisa berkata, jangan berhenti, terus saja. Bisa, saudara. Tetapi Tuhan izinkan mereka berhenti. Nah, disitulah mereka mulai melakukan sesuatu yang Tuhan lihat berkenan atau tidak.
Pada saat itu kemudian Tuhan berkata, setelah mujizat itu terjadi, supaya mereka mematuhi, mereka melakukan, mereka taat akan peraturan-peraturan Tuhan. Supaya Tuhan pelihara, jangan sampai kena bencana dan sakit penyakit. Itulah kalau kita mau mendengar suara Tuhan dan kita mau hidup dalam ketetapannya. Yakinlah saudara, kita tetap akan sampai di mana Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan boleh saya katakan kembali, saudara, bahwa Tuhan akan menjauhkan kita dari segala penyakit dan bencana apapun juga. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus, jikalau ada di antara kami yang sedang ada di marah, di mana kami merasa pahit hidup kami, persoalan yang begitu banyak, Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak bersungut-sungut, tetapi kami mengucap syukur. Dan itu pun Tuhan, Engkau bisa mengubahnya menjadi berkat. Biar setiap kami juga Tuhan, tidak berhenti di marah, tapi kami meneruskan langkah kaki kami di Elim, di mana Tuhan telah sediakan sumber mata air dan kehidupan dan makanan. Di dalam nama Yesus, jikalau ada di antara kami Tuhan yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan tolong. Mari saudara, engkau yang dalam pergumulan, masalah persoalan tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Percayalah hari ini, apapun persoalanmu, baik itu masalah keluarga, hutang piutang, masalah keuangan, masalah buruh, gaji, masalah studi, karir, masalah masa depan, teman hidup, percayalah, Tuhan sanggup menolong. Di dalam nama Yesus, kiranya kuasa Tuhan bekerja, kiranya damai sejahtera Tuhan turun, dan mujizat terjadi, sebagaimana sepotong kayu bisa mengubah air itu menjadi manis. Demikian iman kita dan kuasa Tuhan memulihkan kita semua di dalam nama Yesus. Yang sakit menjadi sembuh. Haleluya. Jika saudara masih membutuhkan plan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.